Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan dalam memahami materi yang saya berikan. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini. Meskipun kita terbatas oleh jarak, tapi adik-adik harus selalu semangat. Dan adik-adik jangan lupa berdoa sebelum belajar. Nah, oke. Kemarin kita sudah belajar pengertian larutan penyangga dan komponen penyusun larutan penyangga. Nah, Ibu harap adik-adik ingat ya pengertian larutan penyangga itu apa dan komponen penyusun larutan penyangga itu apa. Nah, karena di pertemuan kemarin itu dari adik-adik ada yang bertanya nih, Ibu kan contoh yang Ibu kasih itu pH-nya sudah diketahui. Nah, kalau misalkan kita mau menghitung pH-nya, menghitung sendiri pH larutan penyangga itu gimana Bu caranya? Nah, jadi hari ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menghitung pH larutan penyangga. Nah, adik-adik sudah tahu bahwa larutan penyangga itu terdiri dari larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Nah, larutan penyangga asam, campuran asam lemah, dan basa konjugasi. Nah, cara menghitung pH larutan penyangga asam itu rumusnya H plus sama dengan Ka dikali mol asam lemah dibagi dengan mol basa konjugasi. Nah, Ka itu adalah ketetapan ionisasi asam lemah. Nah, kemudian kalau kita sudah menentukan H plusnya, kita tentukan pH-nya dengan pH sama dengan min log H plus. Nah, ini cara menghitung pH larutan penyangga asam. Nah, kemudian menghitung pH larutan penyangga basa. Nah, larutan penyangga basa itu campuran antara basa lemah dengan basa dengan asam konjugasi ya. Dengan asam konjugasi. Nah, rumusnya di sini. Rumus larutan penyangga basa yaitu OH- sama dengan Kb dikali dengan mol basa lemah dibagi dengan asam konjugasi. Nah, Kb di sini itu adalah ketetapan ionisasi basa. Nah, kemudian kita menghitung pH-nya dengan rumus min log H plus, min log OH-. Di sini min log OH- karena basa ya. Nah, ini min log OH-. Nah, karena yang kita hitung di sini adalah pH larutan penyangga basa, menghitung pH basa itu pH sama dengan 14 dikurangi dengan pOH. Nah, pH sama dengan 14 dikurangi dengan pOH. Nah, pOH di sini nanti pOH yang kalian cari nih di sini. Nah, selanjutnya ada soal. Nah, ini soal yang kemarin Ibu kasih juga ke adik-adik semuanya. Nah, larutan yang memiliki sifat penyangga adalah, untuk kemarin adik-adik semuanya ya rata-rata sudah benar jawabannya. Nah, sekarang Ibu akan bahas di sini. Akan bahas soal yang kemarin Ibu kasih. Nah, di sini itu adalah ada larutan A, B, C, D, E. Nah, larutan A, B, C, D, E. Nah, identifikasi mana yang memiliki sifat penyangga. Nah, larutan yang memiliki sifat penyangga itu adalah larutan A, C, dan D. Nah, kenapa Bu larutan A, C, dan D? Nah, kita identifikasi nih. Larutan A pada pH awal ia memiliki sebesar 1,50 pH. Kemudian ditambahkan sedikit asam. Nah, pH-nya masih tetap 1,50.
1,50. Nah, kemudian ditambahkan lagi sedikit basa. Nah, pH-nya berubah. pH-nya berubah dari 1,50 berubah menjadi 1,53. Nah, itu perubahannya tidak terlalu signifikan ya, hanya sedikit dari 0 ke 3. Nah, larutan C. Larutan C di pH awal itu sebesar 5,00. Kemudian setelah penambahan sedikit asam, pH-nya berubah menjadi 4,98 yang tadinya 5, kemudian berubah menjadi 4,98. Setelah itu ditambahkan lagi dengan sedikit basa. Nah, pH-nya berubah lagi. Yang tadinya pH-nya 4,98 berubah menjadi 5,05. Nah, perubahan pH pada larutan C ini juga tidak terlalu signifikan, hanya sedikit saja. Hanya beberapa angka. Nah, kemudian larutan D. Nah, larutan D pH awal memiliki sebesar 9,01 pH. Dan setelah ditambahkan sedikit asam, pH-nya berubah. Nah, yang tadinya 9,01 kemudian berubah menjadi 8,95. 95. Setelah itu ditambahkan lagi dengan sedikit basa, pH-nya berubah lagi dari pH 8,95 berubah menjadi 9,02. Nah, ini perubahan pH-nya juga tidak terlalu signifikan. Nah, makanya ya larutan A, C, dan D, larutan yang memiliki sifat penyangga. Nah, berarti Bu, larutan B dan E itu larutan yang tidak memiliki sifat penyangga. Iya, betul. Kenapa? Karena perubahan pH pada larutan B dan E itu terlalu signifikan. Nah, kita lihat pada larutan B yang tadinya 7,35, ia berubah ketika ditambahkan sedikit asam, ia berubah menjadi 2,55. Nah, dari 7 ke 2 itu perubahannya sangat jauh sekali ya. Hampir 5. Nah, kemudian setelah ditambahkan sedikit basa, pH-nya berubah lagi menjadi 12. Yang tadinya 2 berubah menjadi 12,35. Begitupun pada larutan E. Pada pH awal, ia memiliki pH 13,30. Nah, kemudian setelah ditambahkan sedikit asam, pH-nya berubah menjadi 10,75. Nah, dan ditambahkan lagi dengan sedikit basa, pH-nya berubah lagi menjadi 13,95. Nah, ini juga perbedaannya cukup signifikan. Nah, kemudian di sini Ibu akan kasih contoh soal bagaimana cara menentukan pH larutan penyangga asam. Nah, pH larutan penyangga asam. Nah, di sini ada contoh sebanyak 100 ml larutan CH3COOH atau asam asetat 0,1 m dicampur dengan 200 ml CH3COONA 0,1 m dengan ketetapan ionisasi asam sebesar 10 pangkat min 5. Nah, hitunglah pH larutan tersebut. Nah, adik-adik harus ingat ya ketika adik-adik mengerjakan soal. Nah, yang pertama adik-adik tulis itu adalah menuliskan diketahui. Nah, diketahui dari soal tersebut itu apa saja. Nah, di sini yang diketahui dari soal itu ada VCH3COH atau volume asam asetat. Nah, volumenya itu sebesar 100 ml. Nah, kemudian konsentrasi yang diketahui di sini itu adalah konsentrasi asam asetat. Konsentrasi CH3COOH itu sebesar 0,1 m. Nah, kemudian diketahui lagi volume CH3COONA sebesar 200 ml. Dan konsentrasi CH3COONA itu sebesar 0,1 m. Dengan yang diketahui ketetapan ionisasi asam CH3COOH itu sebesar 10,10 pangkat min 5. Nah, setelah adik-adik menuliskan diketahui,
diketahui yang ada di soal tersebut. Kemudian adik-adik menuliskan ditanya. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu adalah pH. pH larutan penyangga asam. Nah, kemudian baru kita menjawab. Nah, langkah pertama yang harus adik-adik lakukan yaitu mencari mol terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara menentukan mol? Nah, rumus mencari mol itu adalah volume dikali M, dikali molaritas ya, dikali konsentrasi. Nah, volume CH3COH itu berapa? Nah, kita lihat yang ada diketahui di sini. Nah, volume CH3COH itu sebesar 100 mili. Nah, kemudian kita tuliskan di sini 100 mili dikali dengan konsentrasi. Nah, konsentrasinya berapa? Konsentrasi CH3COH di sini yaitu sebesar 0,1 M. Nah, kita tuliskan. Nah, jangan lupa kalau adik-adik mengerjakan soal, nah, jangan lupa satuannya juga ditulis ya. Ditulis biar kita tahu. Nah, 100 mili dikali 0,1 M. Dikali 0,1 M, kemudian hasilnya 10,10 milimol. Karena yang kita ketahui di sini adalah mililiter. Kemudian hasilnya 10 milimol. Nah, setelah kita mencari mol CH3COH, kemudian kita mencari mol CH3COONA. Nah, CH3COONA rumusnya sama yaitu V kali M. Nah, kita masukkan volumenya sebesar 200 mili. Nah, 200 mili dikali dengan 0,1 M. Hasilnya 20 milimol. Nah, setelah kita mencari mol larutan masing-masing larutan, kemudian kita menghitung pH larutan penyangga. Nah, dengan rumus yang tadi Ibu sudah kasih tahu, rumusnya itu adalah H+ sama dengan Ka dikali milimol asam lemah dibagi dengan milimol garam atau bahasa konjugasi. Nah, ketetapan ionisasi asamnya itu sebesar 10⁻5 dikali 10 milimol dibagi dengan 20 milimol. Nah, cara menghitungnya adik-adik dibagi dulu, kemudian kalikan dengan 10⁻5. Nah, kemudian kita dapat 5 kali 10⁻6. Nah, pH yaitu sama dengan min log H+. Nah, H+-nya sudah kita dapat nih, 5 kali 10 min 5 kali 10 pangkat min 6. Nah, jadi pH-nya min log H+, sama dengan min log 5 dikali 10 pangkat min 6. Kemudian pH-nya jadi 6 min log 5. Nah, pH larutan penyangga asam tadi ya sebesar 6 min log 5. Nah, selanjutnya yaitu cara menghitung pH larutan penyangga basa. Nah, menghitung pH larutan penyangga basa. Nah, di sini di dalam 1 liter larutan terdapat 0,01 mol NH3 dan 0,02 mol NH4 plus yang berasal dari NH42SO4. Jika Kb NH3 sebesar 10⁻5, maka pH larutan tersebut adalah, nah, jangan lupa kita tuliskan diketahui. Nah, yang diketahuinya itu adalah volume larutan. Volume larutannya itu sebesar 1 liter. Terus mol NH3-nya itu sebesar 0,01 mol. Dan mol NH4 plus-nya itu adalah 0,02 mol. Dan ketetapan ionisasi basanya itu sebesar 10⁻5. Nah, kalau di sini molnya itu sudah kita ketahui.
Nah, sudah diketahui di dalam soal. Nah, kemudian yang ditanyakan itu adalah pH. Nah, jawab. Nah, kalau sudah diketahui molnya, kita masukkan saja ke dalam rumus yang ada. Nah, rumusnya OH- sama dengan, maaf di sini KB ya. KB, ketetapan ionisasi basa dikali dengan mol basa lemah dibagi dengan mol garam. Nah, KB-nya itu sebesar 10 pangkat min 5 dikali 0,01 mol dibagi dengan 0,2 mol. Nah, adik-adik harus dibagi dulu kemudian dikali. Nah, setelah itu POH sama dengan min log OH. Karena OH-nya sudah kita ketahui 5 kali 10 pangkat min 6, kemudian POH-nya yaitu sebesar min log 5 kali 10 pangkat min 6. Nah, kita tuliskan di sini 6 min log 5. Nah, karena yang dicari itu pH ya, bukan POH. Kita masukkan rumusnya pH sama dengan 14 dikurangi POH. Nah, pH sama dengan 14 dikurangi dengan 6 min log 5. Jadi, hasilnya itu hasil pH-nya itu adalah 8 plus log 5. Seperti itu adik-adik. Silahkan adik-adik tonton videonya, kemudian dipelajari. Ketika ada yang belum dipahami, silahkan bertanya di kolom komentar. Kita lakukan diskusi. Cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.